Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bun Mam? Udah lama ya, udah setahun lebih aku nggak pernah up lagi konten di YouTube channel aku. Bagi kalian yang pertama kali bergabung, jangan lupa klik subscribe, komen, dan like ya. Karena aku udah lama banget nggak pernah up lagi, karena ya aku baru pindah selama berapa bulan ini ya, 3 bulan inilah baru pindah dari kontrakan aku yang lama, dan ini pindah ke kos petakan rumah aja di dekatnya kantor suami. Jadi ini aku mau bagi-bagi kegiatan bersih-bersih aku di rumah kos petakan aku. Nah, kali ini karena masih pagi, jam 5:30, aku tuh mau bersih-bersih dulu karena ini tuh udah 3 hari lebih, karena kemarin tuh 2 bocil sakit, aku juga sakit, jadinya rumah jadi berantakan. Ini tadi pagi mereka beli apa itu, cookies yang ada coklatnya gitu loh Bun, yang harganya murah sekali, itu satu pak cuma 8 ribuan. Ini di Sidoarjo ya Bun, kalau segitu itu lumayan murah udah. Nah, ini tuh di dekat pasar yang ada perumahan di belakang rumah kos kami. Nah, ini aku mau bersih-bersih dulu, habis itu nanti aku mau cuci baju dan mau pel-pel juga karena emang udah lama. Aku mau curhat nih Bun, ini menurut kalian dengan perekonomian yang sekarang, yang katanya dengan budget minimal maksimal per 20.000 per hari, itu menurut mereka itu katanya sudah mampu ya. Alhamdulillah kalau kita dikatakan sudah mampu ya Bun, tapi di dalam jangkauan kita atau di kehidupan nyata sebenarnya 20.000 itu belum cukup ya Bun. Kalau buat sayurnya aja mungkin bisa lah ya, tapi kalau untuk beli beras, untuk beli minyak, gula, garam, itu sembako dan kebutuhan lain, sabun dan semuanya belum juga. Kalau kita punya toddler yaitu ya Bun, bocil-bocil gitu, kalau jajan itu kayak tadi itu udah beli cookies itu habis 8.000 istilahnya gitu. Terus aku tadi juga nitip suami kepala sama ceker 10.000, ya masih murah lah ya. Kadang sih nggak boleh kita beli gitu, tapi kalau di daerah aku sini sih boleh kita beli, nggak per kilo gitu, maksudnya nggak yang setengah kilo per kilo gitu, masih boleh kita mengatakan kayak, Bu beli deh 10.000, kasih. Ya kalau dibilang 20.000 bisa sih bisa, cuma kita kayak kebutuhan beras, gula, garam dan lain sebagainya, sabun dan listrik dan itu belum cukup ya Bun. Tapi kalau mereka mengatakan kita mampu di atas ya seperti kayak orang kaya gitu ya, alhamdulillah kita amini aja. Semoga dengan doa-doa mereka kita menjadi kaya beneran, amin. Dan ini tuh ceritanya suamiku tuh masuk pagi, tapi karena dia sibuk main HP, lupa tuh dia kalau udah mau jam 6:30 gitu, jadi dia cepet-cepet mandi. Karena ini sampahnya juga aku minta tolong mau ambilin ke kantong sampah, dia bantuin aku sebentar. Terima kasih Pak Suami. Ya nggak kerasa 2 hari lagi kita mau puasa Ramadan. Sebelumnya aku mau minta maaf, dan kalau ada kata-kata yang salah kepada Bunda, Bun Mam semua ya tolong maafin. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan semoga suami-suami kita selalu diberi kelancaran rezekinya, kesehatan, keluarga kita jadi bahagia gitu ya Bun ya.
biar kita jadi orang yang selalu bersyukur. Allahumma amin. Ini aku mau ngepel dulu. Alhamdulillah kemarin itu sebelum aku pindah itu aku sudah survei ke kos-kos yang lain, itu harganya di atas 800-an kalau nggak salah ya. Ada juga yang 6 bulan gitu bayarnya, ada juga yang per tahun. Tapi karena kemarin itu di kontrakan aku itu harganya terlalu mahal buat kami, karena kami ingin lebih menghemat dan ingin punya tabungan, jadi kami memutuskan untuk pindah. Di sini cuma 600.000 per bulan, dan alhamdulillahnya masih ada kosong satu, walaupun cuma sepetak. Nanti itu juga ada kamar mandinya ya bun, kamar mandinya satu, dulu ada WC-nya juga, kamar mandi dalam. Alhamdulillah di Sidoarjo kota ini masih ada kos-kosan murah dengan harga 600.000. Aku bersyukur banget ya Allah. Terkadang tuh kita mau menabung itu kalau di kontrakan atau di kos yang agak mahal gitu, kita mau nabung itu juga sulit ya bun. Tapi ini alhamdulillah ya, walaupun airnya itu bun, air kalau di Sidoarjo itu airnya tuh kayak air yang gimana ya, kayak lumpur gitu loh, ada warnanya coklat itu loh, yang nggak bersih gitu loh. Ada sih kalau mau bersih itu di perumahan gitu pakai PDAM, tapi kalau aku di sini ya aku bersyukur aja pakai itu dulu. Alhamdulillahnya masih nyaman, walaupun baunya itu agak menyengat, tapi ya alhamdulillah masih bisa digunakan. Ini aku sambil ini tuh aku sambil jemur baju ya bun, sampai aku tuh bingung nggak bisa ngomong karena memang lupa banget, udah lama nggak pernah up konten lagi di YouTube. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa ya klik tombol subscribe, like dan komen ya. Ya namanya juga kita sebagai ibu rumah tangga harus produktif, benar-benar produktif. Gimana kita caranya mengakali untuk menambah penghasilan suami agar kita juga bisa menikmati rasanya beli skincare gitu, jajan bersama. Sebenarnya suamiku tuh bisa beliin itu juga mau, cuma akunya aja yang kayak nggak usah lah, buat jajan anak aja besok, buat apalah besok aja, gampang, nggak apa-apa. Namanya juga ibu-ibu ya bun. Nah, takutnya nanti kalau ada hal-hal darurat emergensi gitu di keluarga kita nggak punya ada tabungan. Ini tuh aku juga bawa mesin cuci dari kontrakan lama. Kalau dulu itu kulkas aku jual ya bun, terus aku ganti yang baru. Ini alhamdulillahnya bisa beli baru. Ini kenapa aku pakai sabun sampai 4 biji, karena emang menyengat itu baunya airnya ya bun ya. Bau kayak gimana ya, kayak lumpur gitu loh bun. Jadi aku pakai sabun itu selalu double. Itu pun tetap masih ada kayak bau lumpurnya gitu. Semoga ibunda-bunda di sana mendapatkan segala dan kelancaran usahanya ya bun ya. Aku juga bingung mau ngomong apa ini, belepotan terus ya. Beginilah ya bun kehidupan sehari-hari ya ibu rumah tangga seperti aku. Karena anakku juga belum masuk TK, aku juga masih bingung mau masuk TK-nya di TK di mana. Si sebelah kanan ada, sebelah kiri juga ada, sebelah kanan swasta, sebelah kiri negeri. TK Dharma Wanita, karena memang sebelumnya itu pun kalau aku mau masukkan PAUD itu dianya kayak tantrum gitu, jadinya aku nggak sekolahin dulu, aku mau langsung ke TK aja. Dan ya kalau di sini tuh lumayan lah, kalau masuk TK harganya juga lumayan. Jadi aku mau masukin dia pas di umur 5 tahun besok itu, kalau nggak salah masuknya Juni apa Juli gitu loh. Nah ini
anak aku yang masih kecil ini umurnya juga belum ada 3 tahun, jadi ya bisalah nanti. Insya Allah. Kalian salvo gak sama baju yang aku jemur ini? Kebanyakan bajunya baju suami aku, karena emang aku sendiri pun nggak terlalu banyak, nggak suka banyak baju. Jadi ini tuh kebanyakan baju suami aku. Nah, ini dasterku juga udah banyak yang bolong. Ini tuh dikasih sama sepupu aku, banyak yang udah bolong. Dan ini aku juga pakai kolor suami. Aku juga sering pakai baju suami karena emang aku semales itu beli baju. Nggak tahu kenapa ya, kalau aku beli baju tuh cuma hari raya aja, jarang banget gitu loh. Bukan karena nggak ada dananya, karena emang walaupun ada dananya, aku dari gadis pun itu jarang beli. Dulu waktu aku masih kerja nyanyi jadi biduan gitu, aku sering beli baju buat itu nyanyi gitu. Tapi setelah aku menikah, bajunya itu aku pakai sekali-sekali, mau aku pre-love pun lupa di rumah di daerah Kediri sana. Ya udahlah pun ya, suatu saat nanti mungkin kalau aku kembali kecil lagi mungkin bisa kepake, walaupun nggak dipakai di rumah ya. Semoga aku bisa kembali kecil lagi ya bun badannya. Ngomong-ngomong soal bulan puasa nih bun, nih aku tuh juga bingung ya. Setiap awal bulan puasa tuh aku selalu kedatangan tamu, jadi nggak pernah dapat awal puasa dan nggak pernah dapat itu sholat id bersama keluarga. Ya mau gimana lagi ya bun ya, namanya juga seorang wanita. Kalau udah kedatangan tamu mau gimana pun ya udah, kita nggak bisa puasa dan kita nggak bisa sholat id. Repotnya gitu ya bun ya, kita kalau jadi wanita. Dan ini tuh aku cucian yang keempat udah hampir selesai, tinggal yang di dalam itu. Yang di dalam itu ada spray selimut yang kemarin itu pas anakku sakit itu dimuntahin gitu, kena muntahan gitu. Jadi aku cuci 2 kali karena biar enggak kalau nggak bahasa Indonesia bahasa Jawa nih, nipak gitu loh bun. Tuh sebentar aja nih, aku tadi juga sambil masak karena aku nggak videoin cepet-cepet. Ini aku tadi ayamnya aku soto aja dengan ala kadarnya. Terus ini aku juga mau bentangin kasur karena jangan salfok sama kasurku yang udah jelek ya bun ya. Ini kasur dari zaman bala, ini tuh kasur dari Kediri yang aku bawa dari ibuku sendiri. Ini udah jelek banget, aku nggak tahu. Aku berdoa semoga suamiku mendapatkan kelancaran rezeki, nanti bisa beli kasur lagi. Dan ini aku mau cuci bersih, nanti kalau sudah dapat gantinya aku mau cuci bersih. Ini mau tak kirimin lagi ke sana buat tidur di depan TV gitu. Amin. Jangan salfok sama anakku yang selalu gangguin bundanya ya. Dia emang gitu, disuruh bantuin malah dianya jatuh ke kasurnya gitu ya bun. Kalau anak segini tuh masih lucu-lucunya ya bun. Jadi kayak sadar kamera gitu loh. Ya kita kali ini vlognya cuma cerita-cerita aja tentang keluh kesah di hatiku. Dan ini aku sama anakku juga udah kelelahan dari pagi. Kita udah
udah berkegiatan. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe.